Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin membagikan sebuah tips atau cara bagaimana proses perawatan larva ikan lele dari usia 0 sampai usia 8 hari atau dari awal merawat larva menetas sampai kita pergantian pakan dari cacing ke pelet ya. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar dalam proses pembenihan ikan lele, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham mengenai tentang cara dalam perawatan larva ikan lele, dan teman-teman bisa mendapatkan sedikit ilmu dari penyampaian apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya pribadi. Jadi tanpa panjang lebar saya akan jelaskan dalam video kali ini. Dalam proses pembenihan ikan lele atau perawatan larva ikan lele, hal-hal yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah kualitas air ya. Ini kunci yang pertama. Jika teman-teman dalam proses pembenihan ikan lele ini kok malas untuk merawat airnya, maka saya jamin 100% gagal. Karena kunci dari pembenihan adalah airnya. Jangan takut boros air ya. Memang dalam pembenihan itu wajib kita boros air, wajib ya. Karena yang pertama, kenapa saya bilang boros air? Karena yang pertama kita akan memerlukan yang namanya sistem kocor ya. Nah, untuk pembesaran itu kita tidak menggunakan sistem kocor, tapi kalau untuk pembenihan itu hal wajib kita terapkan. Karena dalam pembenihan ikan lele, yang pertama kenapa saya sarankan untuk wajib menggunakan kocor, karena yang pertama kocoran itu bisa untuk mengatasi yang namanya air apa ya istilahnya, rusak atau air keruh ya, atau air yang amoniaknya terlalu tinggi. Yang kedua adalah untuk menjaga kadar suplai oksigen. Yang ketiga adalah menjaga suhu supaya tetap stabil ya. Nah, ketiga hal ini itu akan berkaitan ya. Nah, selain dari kita memperhatikan air kocoran, langkah-langkah dalam proses perawatan larva ikan lele adalah dari kita melakukan pengontrolan. Yang pertama biasanya usia 1-2 hari untuk ikan lele atau larva ikan lele yang baru menetas, itu biasanya tidak dikasih pakan teman-teman ya. Lalu hari yang ketiga barulah kita bisa memberikan pakan dengan pakan alami, biasanya menggunakan cacing sutra ataupun putir ya. Kalau saya pribadi biasanya menggunakan cacing sutra teman-teman ya. Dan untuk porsi yang saya berikan untuk larva ikan lele itu tergantung dari jumlah larva yang menetas. Kalau larvanya itu banyak, biasanya saya memberikan pakan cacing sutra itu sekitar 1 gelas besar ya. Mungkin 1 gelas teh seperti yang saya pegang ini teman-teman ya. 1 gelas ini itu full cacing sutra dalam kondisi kering ya. Maksudnya dalam kondisi kisat istilahnya, bukan kering. Kalau kering kan dijemur ya, kisat teman-teman ya. Jadi tidak ada air bercampur air terlalu banyak, bukan ya. Nah, itu saya kasih pada larva, tapi saya sebar ya. Jadi saya taruh di pojok sama tengah-tengahnya saya isi ya. Dan untuk pemberian cacing pertama ini biasanya saya juga potong-potong. Nah, walaupun cacing sutra ini terlihat kecil teman-teman ya, itu untuk pentingnya kita untuk menggunting ya, atau memotong-motong cacing sutra, walaupun terlihat secara kasat mata itu kita mengguntingnya itu tidak terkena cacing, tapi itu akan membantu supaya cacingnya itu akan potongannya lebih kecil, sehingga larvanya itu pada saat makan dia tidak kesulitan teman-teman ya, dan akan pertumbuhannya akan seragam. Nanti teman-teman jika pernah mempraktekkan akan melihat perkembangan dari kita saat memberikan cacing sutra itu awalnya dipotong sama yang tidak, nanti akan berbeda. Nah, ketika kita sudah memberikan pakan cacing sutra pada larva ikan lele usia 3 hari, biasanya untuk setiap harinya akan terjadi peningkatan pemberian pakan. Kalau hari pertama itu 1 gelas, hari kedua biasanya 2 atau 1,5, dan hari ketiga biasanya 3 atau 4 gelas. Itu seterusnya akan naik terus sampai usia 7 hari. Nah, kita untuk pembahasan pakan ini saya akan skip dulu ya. Kita akan beralih ke pembahasan mengenai perawatan air. Nah, setelah kita sudah melakukan pemberian pakan pada larva ikan lele, biasanya ketika kita memberikan pakan di usia 3 hari itu kita hitungnya di usia pertama ya, ataupun 1 hari. Karena dalam pembenihan ikan lele, petani biasanya menyebut ikan lele usia 1 hari itu ketika kita memberikan pakan pertama, bukan ketika telur menetas, bukan ya, tapi pemberian pakan cacing sutra pertama kali.
Nah, untuk hari pertama kita memberikan pakan, setelah 3 hari kemudian kita harus melakukan proses sipon. Nah, proses sipon ini sangatlah penting sekali teman-teman terapkan pada dalam media kolam, karena itu sangat membantu larva supaya dan daya tubuhnya itu tetap terjaga ya, atau tidak sakit. Mungkin sekilas teman-teman akan membuat ikan stres ya. Ya, kalau menurut saya sih membuat ikan stres demi kebaikan. Kalau menurut saya seperti itu, karena ketika kita melakukan proses sipon, tentunya seperti yang di belakang saya ini, habis saya sipon tadi pagi, itu saya bersihkan atau saya sikat dengan menggunakan sikat cucian, ataupun teman-teman bisa menggunakan spon seperti yang saya pegang ini, ataupun spon yang buat cuci piring yang dasaran kasar, itu akan jauh lebih baik untuk membersihkan dinding dan juga dasaran kolam. Nah, pertanyaannya, mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau belum pernah tahu mengenai cara sipon. Pertama, kita buang air ya, buang air dengan kita miringkan pembuangan ya, kita buang air. Tentunya kolam pembuangan itu sudah kita kasih saringan ya. Saringan biasanya dengan menggunakan jaring kasa. Bisa contoh ya teman-teman ya. Di dalamnya kan ada saringan seperti ini ya. Ini saya buat sendiri. Itu biasanya kita kasih bungkus dengan jaring kasa yang seperti yang ada di belakang saya, ataupun jaring yang berwarna hijau lah ya. Nah, ketika kita sudah buatkan atau kita sudah buat jahitan, biasanya saya pesan ataupun saya buat sendiri ya. Kalau teman-teman biasanya ada yang jual di toko oren, itu ada. Kita kasih sarung dan kita alirkan airnya, kita buang, lalu kita sambil gosok bagian dasar dan dinding kolam, dengan bertujuan supaya mengurangi amonia dan dinding atau dasaran kolam itu tidak berlendir teman-teman ya. Karena itu bisa mengakibatkan yang pertama, ikan stres, ikan sakit, ikan mati, bahkan ya yang parah itu ikan mati ya teman-teman, karena mungkin kualitas air itu akan sangat berpengaruh jika dasaran itu berlendir atau dindingnya itu berlendir. Nanti teman-teman pasti akan mengalami kalau praktek dalam pembinaan ikan lele. Usia 3 atau mungkin 5 hari atau 1 minggu pasti akan mengalami. Pokoknya dalam 1 minggu jika tidak melakukan sipon, pasti teman-teman akan mengalami yang namanya larva bergerombol. Nah, itulah yang penyebab dari ketika kita tidak melakukan proses sipon dan tidak melakukan proses pengontrolan air. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan proses sipon, usahakan ketika kita sipon itu pada pagi ataupun malam hari. Nah, dalam waktu itu, kenapa saya sarankan untuk pagi atau malam hari? Karena dalam jam-jam tersebut itu kondisi terik matahari itu belum terlalu panas ya, jadi aman untuk larva ikan lele. Dan untuk teman-teman ya, ketika merawat larva ikan lele ini, kita harus sering-sering untuk mengontrol ataupun memantau larva ya. Maka dari itu saya sering sampaikan, yang belajar di tempat saya itu saya sampaikan seperti ini. Dalam proses belajar dalam pembinaan ikan lele, kita harus korban yang namanya waktu, pekerjaan kita tinggal ya, karena untuk prosesnya itu kita harus 24 jam mungkin kita harus standby ya, bukan kita standby di kolam terus, bukan ya, tapi harus serajin-rajinlah untuk mengontrol larva ikan lele, karena kita dalam tahapan belajar ya. Dan yang ketiga dalam modal uang ya, jadi modal waktu, tenaga, uang ya, pikiran juga ya. Jadi kita harus totalitas pada proses belajar dalam pembinaan ikan lele ini. Jadi tidak bisa untuk sambean ya. Kalau teman-teman untuk sambean, mungkin jawaban saya itu tidak bisa ya. Kalau tingkat keberhasilan itu mungkin sekitar 20% mungkin ya. Karena larva ikan lele ini kita jika untuk sambean itu biasanya kan takutnya terjadi hal yang saya sampaikan, ikan bergerombol di atas. Kalau sudah bergerombol itu dalam 3 atau 4 jam ikan akan mati total ya. Ya bukan total, mungkin sekitar 70 atau 50% akan mati, karena kandungan oksigen itu kurang, airnya rusak ya, mungkin karena ikan sudah bergerombol terlalu lama, maka ikan akan mati atau stres ya. Nah, ketika teman-teman mengalami larva atau ikan lele itu bergerombol, jika teman-teman berada di rumah, itu kan penanganannya langsung kita bisa tangani ya. Caranya cukup teman-teman ganti air kurang lebih sekitar 70 ataupun 80% kita ganti ya. Tujuannya supaya kita mengisi air baru, karena air yang lama itu sudah rusak, kita isi air baru walaupun airnya masih jernih ya. Karena
Ini saya kembali sampaikan ya, kembali saya sampaikan kepada teman-teman, air yang bagus bukan terlihat dari warna airnya ataupun kita lihat secara kasat mata, tapi detailnya itu ada pada pH, suhu ya itu, dan juga amonia. Amonia bisa disebabkan karena kotoran larva, pemberian cacing sutera yang berlebih dan tidak termakan, dia akan mati karena bercampur dengan air sehingga membentuk amonia. Dua hal ini bisa merusak air ya. Dan yang ketiga adalah pertumbuhan alga, nah atau lumut ya, itu bisa berakibat fatal pada larva ikan lele. Nah, ketika teman-teman mengalami yang namanya kasus kolam pembenihan itu berlumut, teman-teman cara pengatasinya cukup memberikan peneduh atau penutup ya. Nah, di video saya sudah pernah saya bahas kolam pembenihan ikan lele yang bagus itu tempatkan di tempat yang tertutup ya. Tujuannya supaya yang pertama adalah untuk suhunya itu dia tetap stabil ya, karena tidak terkena sinar matahari ya. Dan yang kedua, supaya tidak terjadi pertumbuhan alga atau lumut terlalu cepat. Nah, tapi kalau paling bagus adalah di tempat yang tidak terlalu panas, tidak terlalu teduh ya. Semisal di tempat yang mungkin kalau pagi terkena sinar matahari, sorenya itu sudah teduh. Nah, untuk penanganan yang pertama kita cukup memberikan penutup kere ya, itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita memberikan penutup secara full. Karena kere itu bisa menyerap sinar matahari, kalau dingin itu kita bisa manfaatkan kere itu untuk menjaga suhu yang ada di air tersebut ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman baru belajar dalam proses pembenihan ikan lele, ini yang menjadi pengalaman saya adalah jangan sampai putus asa, yang pertama. Yang kedua, modal harus kita siapkan ya, benar-benar kita harus perhitungkan berapa modal dari pembenihan ikan lele. Jangan ngepres istilahnya ya. Kalau teman-teman ngepres, saya jamin teman-teman akan berhenti di tengah jalan, bahkan akan menyesal ya, karena dalam proses belajar pembenihan ikan lele ini waktu itu panjang, dan dari mulai pembenihan 0 telur keluar sampai siap jual itu mungkin membutuhkan waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan tersebut mungkin tidak langsung jadi ya, untuk belajar teman-teman pasti ada beberapa kendala yang teman-teman harus alami ya. Nah, saya harap teman-teman sudah paham apa yang saya sampaikan pada video saya. Mungkin kalau ada kurang jelasnya, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya, nanti saya akan jawab dan akan saya buatkan video apabila saya sempat ya, ataupun saya baca komentar teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk teman-teman. Apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman. Dan video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kandang nusantara, salam jas ya, sukses selalu untuk teman-teman.